Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Bafadal, mahasiswa Universitas Respati Indonesia dengan jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit. Hari ini akan melaksanakan, pada video ini bertujuan untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Hospital Entrepreneurship Leadership. Pada hari ini akan membahas terkait pelayanan rumah sakit dalam bidang patologi klinis. Pelayanan patologi klinik adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis penyakit melalui sampel jaringan, darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Tujuan pelayanan patologi klinik adalah untuk mendiagnosis penyakit, memahami mekanisme penyakit, memberikan informasi untuk pengobatan dan perawatan pasien. Hasil pemeriksaan patologi klinik, informasi tentang jenis penyakit, tingkat keparahan penyakit, perkiraan prognosis, dan pengobatan yang sesuai. Tenaga yang terlibat dalam patologi klinis adalah dokter spesialis patologi klinik, tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dalam kegiatan laboratorium, ahli teknologi laboratorium medik, atau yang biasa disingkat ATLM. Bidang kesehatan yang terkait adalah infeksi dan imunologi, hematologi, parasitologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan kedokteran transfusi. Berdasarkan definisinya, patologi klinik adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyakit dan kondisi medis melalui pengamatan dan analisis spesimen seperti jaringan, sel, darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Tujuan utama patologi klinik adalah untuk mendiagnosis penyakit, memahami mekanisme penyakit, dan memberikan informasi yang relevan untuk pengobatan dan perawatan pasien. Patologi klinik terkait dengan beberapa bidang kesehatan lain, beberapa di antaranya adalah infeksi dan imunologi, hematologi, parasitologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan kedokteran transfusi. Sedangkan pengertian dokter spesialis patologi klinik adalah tenaga kesehatan khusus yang memiliki keahlian dalam kegiatan laboratorium. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang cara mendiagnosis penyakit, pencegahan, dan perawatannya. Mereka juga bertanggung jawab atas semua departemen khusus yang mencakup hematologi, toksikologi, dan mikrobiologi. Selain dari itu, mereka juga menangani imunologi, serologi, bank darah, serta kimia dan biologi klinik. Dokter spesialis ini juga bertanggung jawab untuk menjaga data penelitian untuk memelihara catatan kendali mutu dan sistem informasi. Hasil dari pemeriksaan patologi klinik dapat memberikan informasi penting tentang jenis penyakit, tingkat keparahan, perkiraan prognosis, dan pengobatan yang sesuai. Informasi ini membantu dokter dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai perawatan pasien. Jenis pemeriksaan patologi klinik terbagi menjadi 7 poin. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi melibatkan pengamatan jaringan tubuh di bawah mikroskop setelah diwarnai. Kemudian spesimen jaringan ini bisa diperoleh melalui biopsi ataupun bedah. Pemeriksaan histopatologi membantu dalam diagnosis penyakit seperti kanker, infeksi, dan gangguan imunologi. Yang kedua adalah pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sitologi adalah jenis analisis sel yang diperoleh dari spesimen seperti scrap, sapu, ataupun aspirasi jarum halus. Pemeriksaan sitologi dapat digunakan untuk mendiagnosis kanker, infeksi, atau penyakit lain yang mempengaruhi perubahan sel. Ketiga, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini termasuk tes darah lengkap yang mengukur jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Tes darah juga dapat mencakup tes fungsi organ seperti tes fungsi hati ataupun ginjal dan analisa kadar hormon atau zat kimia dalam darah. Keempat adalah pemeriksaan urin. Tes urin dilakukan untuk mendiagnosis kondisi pasien seperti pada infeksi saluran kemih, gangguan ginjal, atau masalah metabolik. Pemeriksaan urin meliputi analisis fisik, kimia, dan mikroskopik dari sampel urin itu sendiri. Kelima, pemeriksaan cairan tubuh lainnya. Pemeriksaan patologi klinik juga dapat melibatkan analisis cairan tubuh lainnya. Contohnya seperti cairan cerebrospinal, dalam artian lainnya cairan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Cairan sendi, cairan periteo, peritoneal, cairan di rongga perut, atau cairan pleura, cairan yang di dalam rongga dada. Tes ini membantu dalam diagnosis penyakit seperti infeksi, peradangan, ataupun kanker. Keenam, tes imunologi. Tes imunologi melibatkan pemeriksaan komponen sistem
kekebalan tubuh seperti antibodi atau atau reaksi antigen antibodi. Pemeriksaan terselubung atau maaf maksud saya pemeriksaan tersebut berguna untuk mendiagnosis penyakit autoimun, alergi ataupun infeksi yang ada. Eh, eh, Ketujuh adalah tes molekuler. Molekuler. Salah satu jenis tesnya adalah PCR, polymerase chain reaction. Tes ini digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis asam nukleat DNA atau RNA. Pemeriksaan tersebut juga dapat mendiagnosis penyakit menular, mutasi genetik, ataupun identifikasi patogen tersebut. Pemeriksaan patologi klinik yang akan dipilih umumnya tergantung pada jenis penyakit ataupun kondisi yang dicurigai dan spesimen yang tersedia. Dokter patologi klinik akan menentukan tes yang paling sesuai untuk memberikan diagnosis yang akurat dan informasi yang berguna dalam perawatan pasien. Umumnya, manfaat pemeriksaan patologi klinik terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah untuk mendeteksi potensi risiko fisik. Maaf. Pertama adalah mendeteksi potensi risiko kesehatan sejak dini. Dalam artian tes patologi digunakan untuk mendiagnosis dini suatu kondisi kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan pasien mengatasi penyakit dengan bantuan pengobatan pencegahan. Kedua adalah mendiagnosis kondisi kesehatan yang tepat. Yang ketiga adalah memantau pengobatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah apakah perbedaan patologi klinik dengan patologi anatomi? Patologi klinik adalah berfokus pada analisis dan interpretasi spesimen yang diperoleh dari pasien untuk mendiagnosis penyakit dan memahami mekanisme penyakit. Kemudian, pemeriksaan dalam patologi klinik melibatkan analisis spesimen seperti jaringan, sel, darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Kemudian, patologi klinik mempelajari aspek klinis penyakit termasuk gejala, tanda, perkembangan, dan respon terhadap pengobatan. Tujuan utama patologi klinik adalah memberikan informasi yang relevan untuk pengobatan dan perawatan pasien. Contoh pemeriksaan patologi klinik meliputi pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan sitologi, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan imunologi. Sedangkan patologi anatomi berfokus pada suatu morfologi penyakit melalui analisis mikroskopik dan makroskopik spesimen jaringan yang diambil selama otopsi ataupun bedah. Pemeriksaan dalam patologi anatomi melibatkan analisis struktur, komposisi, dan perubahan patologi dalam jaringan tubuh. Patologi anatomi mempelajari penyebab dan mekanisme pengembangan penyakit melalui pemahaman tentang perubahan morfologis. Tujuan utama patologi anatomi adalah untuk memahami dasar patologi suatu penyakit dan memberikan informasi tentang sebab kematian, penyebab penyakit, dan patogenesis. Contoh pemeriksaan patologi anatomi meliputi pemeriksaan organ dan jaringan tubuh dalam otopsi, pemeriksaan spesimen bedah untuk mendiagnosis dan memahami sifat penyakit, serta analisis patologi forensik. Berikut ini adalah sistem mekanisme atau prosedur ketika pasien ingin melakukan pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Pertama, pasien datang ke loket pendaftaran laboratorium. Kedua, petugas melakukan verifikasi data pasien dan pasien dipersilakan menunggu panggilan. Ketiga, pasien duduk di ruang tunggu. Keempat, petugas memanggil pasien dan melakukan pengambilan sampel. Kelima, setelah pengambilan sampel, pasien dipersilakan menunggu hasil. Kemudian enam, petugas melakukan proses pemeriksaan atau pengerjaan sampel. Tujuh, hasil selesai langsung dan dimintakan validasi ke dokter penanggung jawab laboratorium. Kedelapan, petugas memanggil pasien dan menyerahkan hasilnya. Sekiranya kurang lebih itu dari saya terkait penjelasan terkait pemeriksaan patologi klinik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.